Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu dalam materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada video yang pertama, Ibu sudah menjelaskan mengenai bilangan berpangkat bulat. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya pada bentuk akar ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami bilangan bentuk akar, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, yang ketiga merasionalkan penyebut, dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar serta sifat. Yang termasuk materi pada bentuk akar ini, yang pertama yaitu akar kuadrat dan akar pangkat 3. Yang kedua, hubungan bentuk akar dan pangkat pecahan. Yang ketiga, operasi hitung pada bentuk akar. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Dan yang kelima, merasionalkan penyebut. Kita mulai yang pertama, yaitu akar kuadrat dan akar pangkat 3. Jika A kuadrat sama dengan B, maka A sama dengan akar kuadrat dari B, karena akar kuadrat dari A kuadrat sama dengan A. Jika P pangkat 3 sama dengan Q, maka P sama dengan akar pangkat 3 dari Q, karena akar pangkat 3 dari P pangkat 3 sama dengan P. Untuk akar kuadrat, selanjutnya kita baca dengan akar saja. Misal, 3 kuadrat sama dengan 9, maka 3 sama dengan akar 9, karena akar 3 kuadrat sama dengan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8, karena akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2. Yang kedua, hubungan bentuk akar dan pangkat pecahan. Terlebih dahulu kita pahami dulu bentuk akar. Untuk semua A lebih dari sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka akar A merupakan bentuk akar. Contohnya, akar 2, akar 3, akar 5. Ini merupakan bentuk akar. Sedangkan akar 4 bukan bentuk akar, karena akar 4 hasilnya adalah 2, dan 2 ini merupakan bilangan rasional atau bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Untuk sebarang A, n bilangan real dengan A lebih dari sama dengan 0 dan n lebih dari 0 berlaku akar pangkat n dari A pangkat n sama dengan A pangkat n per n. Contoh, akar 2 pangkat 3 dikalikan dalam pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 3 per 2. Sekali lagi tadi, kenapa di sini pangkat pernya menjadi 2? Karena akar pangkatnya tidak ditulis. Kalau akar pangkatnya tidak ditulis, artinya ini adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2, sehingga akar 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3 per 2. B, akar pangkat 3 dari 4, maka hasilnya menjadi 4 pangkat 1 per 3. Pembilangnya 1 karena yang diakarkan angka 4. 4 ini kalau tidak ditulis pangkatnya adalah 1. Sehingga akar pangkat 3 dari 4 sama dengan 4 pangkat 1 per 3. Sebaliknya, dari pangkat pecahan diubah ke bentuk akar.
3 pangkat 1/2 jika diubah ke bentuk akar menjadi akar 3. Di dalam akar pangkat 1 tidak ditulis, akar pangkatnya, pangkat 2 juga tidak ditulis. Yang keempat, 7 pangkat 2/5, maka menjadi akar pangkat 5 dari 7 pangkat 2. Berikutnya, operasi hitung pada bentuk akar. A akar P ditambah B akar P sama dengan A tambah B akar P. A dan B bilangan real P lebih dari sama dengan 0. Contohnya, 5 akar 3 ditambah 7 akar 3. Hasilnya menjadi 5 tambah 7 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Yang B, A akar P dikurangi B akar P sama dengan A dikurangi B akar P. A dan B bilangan real P lebih dari sama dengan 0. Contohnya, 8 akar 5 dikurangi 3 akar 5, hasilnya menjadi 8 dikurangi 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Jadi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila angka yang bentuk akarnya sama. Di sini contoh yang pertama, bentuk akarnya adalah akar 3. Apabila bentuk akarnya berbeda, maka tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Yang C untuk perkalian, akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. A dan B bilangan real. Contohnya, akar 6 kali 2 sama dengan akar 6 kali akar 2. D, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Contohnya, akar 3/7 sama dengan akar 3 per akar 7. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, menyederhanakan bentuk akar. Contohnya, akar 8. Akar 8 masih dapat disederhanakan karena angka 8 bisa diubah menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 4 kali 2. Kalau diuraikan menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 hasilnya adalah 2. Jadi akar 8 kalau disederhanakan menjadi 2 akar 2. Contoh yang kedua, akar 48. Akar 48 bisa dinyatakan menjadi 16 kali 3. Hasilnya akar 16 kali akar 3. Akar 16 hasilnya adalah 4, maka akar 48 menjadi 4 akar 3. Untuk akar 48, selain 16 kali 3, akar 48 ini bisa juga dinyatakan dengan akar 4 kali 12. Tapi kita tidak ambil 4 kali 12 karena masih ada bilangan kuadrat yang lebih besar dari 4 yang bisa dibuat perkaliannya menjadi 48. Jadi kita ambil bilangan kuadrat terbesar yang dapat dibuat perkaliannya. Yang ketiga, ada operasi penjumlahannya. Akar 75 ditambah 2 akar 12 sama dengan yang 75 kita nyatakan dengan 25 kali 3 ditambah 2-nya tetap kali akar 12-nya dinyatakan dengan 4 kali 3, sehingga akar 25 dikali akar 3 ditambah 2 kali akar 4 kali akar 3, sehingga hasilnya 5 dari akar 25 akar 3 dari akar 3 ditambah 2 dikali akar 4-nya hasilnya 2 akar 3. Jadi sama dengan 5 akar 3 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4 kali akar 3. 4 akar 3 sama dengan 5 ditambah 4 akar 3 sama dengan
dengan 9/3. Catatan yang harus diingat, yang pertama, buat bilangan yang ada dalam tanda akar tadi menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat selain 1. Pilih bilangan kuadrat yang terbesar yang dapat dibuat perkaliannya. Sudah Ibu contohkan tadi 48 selain 16 kali 3 bisa juga 4 kali 12, tapi kita ambil bilangan kuadrat yang terbesarnya yaitu 16 kali 3. Nah, bilangan kuadrat adalah bilangan asli dikuadratkan atau hasil kuadrat dari bilangan asli, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang kelima, merasionalkan penyebut. Apabila pecahan penyebutnya dalam bentuk akar, maka dikatakan belum rasional. Misalnya A per akar B, kita lihat penyebutnya bentuk akar. Maka ini cara merasionalkannya dikali dengan bentuk akar yang sama, dibagi bentuk akar yang sama. A per akar B merasionalkannya dikali akar B per akar B, sehingga hasilnya A dikali akar B per akar B dikali akar B, hasilnya akar B kuadrat atau sama dengan B. Bentuk yang kedua, contoh dulu, contohnya 2 per akar 5 sama dengan 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Yang kedua, bentuk A per B tambah akar C. Merasionalkannya dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu apabila pada bentuk akarnya operasinya dijumlah, maka sekawannya menjadi dikurang. A per B ditambah akar C, merasionalkannya dikali B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Hasilnya menjadi A dikali B dikurangi akar C per. Nah, ini ingat bentuk A tambah B dikali A kurangi B, hasilnya menjadi A kuadrat kurangi B kuadrat, sehingga B tambah akar C dikali B dikurangi akar C, hasilnya menjadi B kuadrat dikurangi C. Yang kedua, apabila yang di penyebutnya dikurang, tadi ditambah, sekarang dikurang, maka dikalikan sekawannya menjadi ditambah. A per B kurangi akar C dikali B tambah akar C per B ditambah akar C, sehingga hasilnya menjadi A dikali B ditambah akar C per B kuadrat dikurangi C. Contohnya 2 per 3 tambah akar 5. Kalau dirasionalkan, maka 2 per 3 ditambah akar 5 dikali 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Hasilnya 2 dikali 3 dikurangi akar 5 per 3 kuadrat dikurangi 5. 3 kuadrat hasilnya 9, dikurangi 5 hasilnya 4. Nah, ini bisa dengan menyederhanakan bilangan pecahan 2 per 4. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 2, sehingga hasilnya 3 dikurangi akar 5 per 2. Yang kedua, 3 per akar 11 dikurangi akar 4. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Akar 11 dikurangi akar 4. Sekawannya adalah akar 11 ditambah akar 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 dikali akar 11 ditambah akar 4 per 11 dikurangi 4 kuadrat. 11 dikurangi 4 kuadrat, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga hasil rasionalnya adalah negatif 3 kali akar 11 ditambah 4 per 5. 3 per 5 tidak bisa kita sederhanakan lagi, sehingga tetap hasilnya seperti ini, tidak disederhanakan lagi. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami
Kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai notasi ilmiah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.